Di tengah isu perselingkuhan Virgon, akhirnya sosok Tenten Anissa atau Tenri Anissa muncul ke publik. Tenri Anissa akhirnya muncul dan somasikan Virgon dan juga Inara Rusli. Tenri akan melayangkan somasi kepada Virgon dan Inara lantaran telah merugikan pihaknya seusai dituding sebagai pelakor. Jadi, saya mewakili klien saya, Tenri Ajeng Anissa, hari ini memberikan somasi terbuka kepada Virgon dan istrinya, Ina Idola Rusli, terkait dengan pemberitaan yang tidak benar. Selama ini yang beredar yang sebenarnya pelakunya adalah Virgon. Memang yang menyebarkan adalah istrinya, namun kontennya sendiri adalah karena itu ada pernyataan semacam surat pernyataan yang dibuat oleh Virgon, di mana menyatat nama klien kami seolah-olah klien kami ini adalah pelakor atau adalah pihak ketiga keretakan atau permasalahan rumah tangganya. Kata pengacara Tenri Anissa, Milano Lubis ditemui di kantornya kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, 2 Mei 2023 lalu. Milano kembali menegaskan somasi itu dilayangkan secepat mungkin. Dalam somasi itu, Tenri ingin Virgon dan Inara meminta maaf. Makanya hari ini kita menyampaikan bahwa kita masih melakukan somasi terbuka. Dan termasuk akan dikirim hari ini juga kepada mereka berdua untuk segera melakukan klarifikasi dan permintaan maaf kepada klien kami. Karena klien kami di sini menjadi korban akibat perseteruan antara suami istri ini. Tapi klien kami yang dibawa-bawa, bebernya kembali. Sementara itu, Tenri mengaku tak pernah klarifikasi apapun sebelumnya terkait dengan pemberitaan miring tersebut. Sebelumnya, ada kabar Tenri menyebut di akun sosial media terkait Virgon yang suka dengan dirinya. Tenri juga menyebut banyak akun palsu yang mengatasnamakan dirinya. Saya tidak pernah klarifikasi apapun di akun saya. Semua itu akun palsu, karena akun saya itu sudah banyak banget yang palsuin, kata Tenri dengan tegas. Di sisi lain, pacar Tenri Anissa, Dylan Kenneth, angkat bicara terkait dengan tudingan perselingkuhan kekasihnya dengan vokalis Last Child, Virgon. Dengan isu ini, Dylan merasa dirinya kena imbas, bahkan untuk bertemu orang sampai takut. Sekarang juga pekerjaan saya kan di bidang entertainment ya. Sekarang mau mengajukan untuk pekerjaan itu saya malu. Untuk ketemu orang juga bahkan bisa dibilang saya sudah nggak keluar sejak berita ini keluar. Kata Dylan Kenneth ditemui di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa 2 Mei 2023. Dylan juga malu untuk bertemu keluarga dekatnya. Ia merasa isu yang ditudingkan ke Tenri adalah fitnah besar. Sampai ketemu keluarga yang masih dekat pun sebenarnya saya malu karena tuduhan dan fitnah ini semua. Jadi bukan cuma saya saja, bahkan sampai keluarga besar itu kena semua, kata Dylan yang sudah berpacaran dengan Tenri sejak Desember 2022 lalu. Dylan juga sempat langsung mengkonfirmasi kabar itu kepada Tenri. Ia meyakini pacarnya tak melakukan perselingkuhan yang dituduhkan Inara Rusli. Oh, pasti dong. Konfirmasi saja walaupun saya yakin gak ada yang kayak begitu. Karena kalau ada pun, dia pasti bilang ke saya. Karena percaya saja, buktinya juga ada. Cuma itu kan gak bisa diekspos di sini ya, kata Dylan kembali menyaut.
Ya, publik juga mengetahui rumah tangga vokalis band Last Child Virgon Teguh Putra ini menjadi sorotan banyak pihak akibat kasus perselingkuhan. Istri Virgon, Inara Rusli, membongkar sejumlah bukti perselingkuhan suaminya melalui Instagram Story. Dalam unggahannya, Inara merespon sejumlah pengikut yang berkomentar terkait dengan kasus perselingkuhan suaminya. Dalam salah satu unggahannya, Inara menyinggung kondisi mental narcissistic personality disorder atau NPD pada suaminya tersebut. Gak ada yang akan pernah ngerti kalau belum pernah berhadapan dengan NPD abuser, tulis Inara dalam akun Instagramnya @momi_starlet. Berikut akan kita simak apa itu NPD. Dikutip dari Healthline, NPD adalah gangguan kepribadian yang menyebabkan seseorang memiliki pendapat berlebihan mengenai diri sendiri. Pengidap NPD biasanya membutuhkan validasi dan perhatian dari orang lain. Pengidap NPD mungkin tidak bahagia dan kecewa ketika mereka tidak menerima pujian atau bantuan khusus sesuai ekspektasi mereka. Orang lain mungkin menganggap mereka sombong dan mungkin merasa tidak senang berada di dekat mereka. Lalu apa penyebab NPD? Hingga saat ini belum ada penyebab pasti NPD. Karena menurut peneliti, NPD muncul akibat kombinasi antara faktor genetik dan juga lingkungan. Ketika masa kanak-kanak, berikut adalah faktor risiko yang dapat mengembangkan NPD. Pujian atau kritik yang berlebihan, perhatian atau pengabaian yang tidak terduga, mengalami trauma, kekerasan ataupun pelecehan, lalu terjadinya penolakan, ego yang rapuh. Selain itu, stres yang tidak terkendali dan kepercayaan diri yang rendah juga dapat mengembangkan NPD. Berikut ciri-ciri pengidap NPD. Sudut pandang pengidap NPD ketika melihat diri mereka sendiri bisa sangat jika dibandingkan dengan orang lain. Dikutip dari Medical News Today, berikut adalah ciri-ciri pengidap NPD yang dapat dilihat oleh orang lain. Yang pertama, mendambakan perhatian dan kekaguman. Lalu memiliki harga diri yang rapuh dan merasa kecewa ketika tidak dipuji. Merasa superior, melebih-lebihkan keintiman dengan orang lain, melebih-lebihkan prestasi dan juga bakat. Lalu, meremehkan prestasi orang lain. Terlalu menikmati kesuksesan, kekuatan, kecemerlangan, kecantikan, atau cinta ideal. Percaya pada keunikan mereka dan hanya orang khusus yang bisa memahaminya. Memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan mereka sendiri, lalu tidak mampu atau tidak mau mengidentifikasi perasaan atau kebutuhan orang lain. Sering merasa cemburu dan percaya bahwa orang lain cemburu pada mereka. Tingkah laku lainnya berperilaku dengan cara yang tampaknya arogan atau angkuh kepada orang lain. Menunjukkan pesona yang luar biasa tetapi dengan cepat menjadi kesal atau marah. Berbicara panjang lebar tentang nasib mereka tetapi kurang tertarik pada nasib orang lain. Dan yang terakhir, menunjukkan agresi ketika dihadapkan dengan ancaman terhadap ego mereka. Sementara itu, terapi keluarga atau pasangan dapat membantu orang yang dicintainya pengidap NPD. Sesi mungkin melibatkan peningkatan komunikasi, menangani masalah hubungan apapun dan juga pemecahan masalah. Yang lebih berhati-hati, pengidap NPD mungkin beresiko bunuh diri. Karenanya perlu segera mencari bantuan dari profesional. Jadi, bagaimana menurut Anda?
Untuk mengetahui informasi terbaru lainnya, jangan lupa nyalakan lonceng dan subscribe.